Haleluya, shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan Bapak Ibu ya. Mari bawa setiap hati kita pagi hari untuk datang kepada Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang baik dan sungguh sangat baik, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapa, jikalau kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari, tak pernah berhenti kasih setiamu Tuhan. Dan pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami persembahkan hati kami Tuhan, pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan yang rindu dan haus akan Engkau. Kami percaya saat Engkau Tuhan disukakan, Engkau Tuhan yang bertata di atas setiap pujian kami. Dan lawatan-Mu boleh terjadi di tempat ini. Kemenangan boleh terjadi di tempat ini. Kelepasan boleh terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini hati kami menyembah-Mu Tuhan. Mari datang menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami menyembah-Mu. Sebab Kau yang layak Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya pada-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang mau terima kuasa Tuhan, katakan kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau hampiri tata suci-Mu Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
terjadi di sini, ku yakin Tuhan. Saudara jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri, bawa hatimu menyembah Tuhan. Rasakan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari. Ku yakin terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Kau sungguh besar, Sungguh besar Kau Yesus. segenap hatiku Tuhan, Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Sekali lagi katakan segenap jiwaku Tuhan. Jiwaku memujimu. Amin. Kau sungguh besar, Sungguh besar Kau Yesus. segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Mari rasakan kuasa-Nya mengalir di tengah-tengah kita. Oh, kuasa-Mu Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan penuh iman katakan, Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau, amin. Kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan tak terbatas Tuhan. Nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi, kelepasan. Oh, terjadi di sini. Puji dan sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, menjamah setiap kami yang rindu pada
padamu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Yesus, kami rindukan tiada lelah. Haleluya, haleluya. Tiada kuasa yang lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Mengalir, 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 mengalir penuhi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Kami percaya saat kami boleh diam di dalam hadirat-Mu. Kuasa-Mu nyata di tempat ini dan mujizat pasti terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau tahu setiap kami datang dengan hati yang haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu boleh terjadi di tempat ini Bapa. Kami percaya lewat pujian ini Tuhan, semua dipulihkan. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan. Yang terbeban Kau lepaskan Tuhan. Yang mempunyai jalan untuk Kau berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan pagi ini ada kemenangan terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Dan saatnya kami mau bersuka cita bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Bapak Ibu, untuk hari-hari ini kita boleh merasakan ada aura angpo ya di tengah-tengah kita ya. Ya, karena beberapa hari lagi ada saudara kita yang akan merayakan Imlek ya Bapak Ibu ya. Dan Imlek biasanya identik dengan angpo. Bapak Ibu mau angpo? Jangan khawatir, Tuhan juga menyediakan angpo buat kita semua. Amin. Angponya apa? Yuk berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan berjanji buat angpo dari Tuhan adalah tahun ini Tuhan akan menjadikan tahun kebahagiaan, tahun keberuntungan, dan tahun berkat buat kita semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bersuka cita buat Tuhan kita. Memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Amin. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yang berbahagia mari angkat tanganmu. Yesus cinta saya, Yesus cinta tunjukkan kanan kirimu saudara. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Cintanya untuk kita semua saudara, haleluya. Memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Memuji-muji Allah kita. Amin. Banyak
orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Tunjuk kanan Yesus kirimu. cinta kamu. Amin. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus Cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yuk katakan Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Amin. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi dengan penuh semangat. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus Cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. To Yesus I want, to Yesus I want, Yesus, Yesus I need. Yesus, Yesus I tak. Sencing ni kau semua. Yesus, Yesus I want, Yesus, Yesus I need. Yesus, Yesus I tak. Sencing di Yesus. Sekali lagi to Yesus, to Yesus I want, Yesus, Yesus I need. to Yesus I tak. Sencing di Yesus. Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tak. Sencing ni Yesus. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kasihnya buat kita semua saudara. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Kan mengubah miskinan menjadikan kaya, Yang merendahkan dan juga meninggikan dan meninggikan juga. Katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, yang percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Beri sorak-sorai pemberian bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, berkat Tuhan untuk kita semua. Amin. Amin. Gongsi sindian laila. Selamat tahun baru yang akan datang. Haleluya. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iya, Ma. Kami boleh melihat kesetiaan-Mu Tuhan yang terus menyertai kami sampai saat ini. Oleh sebab itu kami memilih untuk tetap setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami.
Kami mau tinggal dengan setiap masalah lalu dan juga doa-doa kami yang belum terjawab kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa tahun yang akan datang, masa yang akan datang, Kau sudah memberikan satu rencana yang lebih indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus berjalan pada rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih mengenal akan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengenal setiap kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa Engkau mengenalku Tuhan. Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kau tak peduli masa lalu kami Tuhan. Masa lalu Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Katakan, kini aku percaya, kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Amin. Kuasa-Mu lebih besar dari setiap persoalan kami Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Kami lebih dekat padamu, rencana-Mu Tuhan. Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kau tetap memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Yes, amin. Kuasa-Mu Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Ini aku percaya. Yang percaya mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau sanggup Tuhan. Kuasa-Mu, kuatkanku,
percaya ada rancangan indah bagi setiap kami Tuhan. Ada rancangan-Mu Bagiku, kami mau ikut setiap rancangan-Mu Tuhan. Panggilan-Mu ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar kami untuk berharap Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kami ikuti kehendak-Mu Tuhan. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami ikuti panggilan-Mu. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan kami mau ikuti Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami berserah pada Sembah Dia. Percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau besar Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Bapak. Terima kasih untuk minggu terakhir di bulan Januari 2025 ini Tuhan. Kau izinkan untuk mengakhiri bulan Januari ini dengan luar biasa. Kalau pagi hari ini Tuhan, masih ada dari saudara kami, diri kami ataupun keluarga kami yang masih lemah tubuhnya. Sembuhkan ya Bapa, kuatkan ya Tuhan. Mujizat kesembuhan ada pagi hari ini. Bapak kami mengucap syukur Tuhan kalau mama saya kakinya sudah sembuh. Amin. Terima kasih. Tinggal tunggu pemulihan fisiknya saja. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Bapak pagi hari ini kalau ada yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, kami tahu Engkau satu-satunya Allah pemberi mujizat. Kau El Shaddai, Allah segalanya pemberi buat kami Tuhan. Kau yang punya segalanya. Biarlah mujizat-Mu Tuhan sampai hari ini terulur buat kami yang membutuhkannya. Terima kasih untuk segala kelepasan dari belenggu kami, ikatan kami, atas dosa-dosa kami di masa lalu, untuk atas semua kelemahan kami Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini ajari kami Tuhan, untuk kami belajar lagi memperbarui pikiran kami ya Bapa. Ajari kami yang kadang suka menghakimi orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ajari kami kadang tuh gampang sekali mengucapkan kata-kata yang ceroboh. Kami enggak sadar kadang-kadang itu mendukakan hatimu. Tapi hari ini Kau ajari kami lebih detail lagi bagaimana memperbarui pikiran kami. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Biarlah
ajari hamba-Mu ini Tuhan, berbicara, menyampaikan Tuhan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi semua kita yang mau diperbarui pikiran kita, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya, perbarui pikiran kita. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Kabar gembira, mama saya tadi pagi saya diberitahu sama Mistika kalau kakinya sudah sembuh total. Tapi karena mungkin kan banyak berbaring sehingga kalau jalan gitu sempoyongan. Kalau orang habis dari sakit kalau berbaring kan otomatis kalau dibuat jalan mesti harus belajar gitu ya. Berdoa nanti waktu BBI beliau bisa hadir, ya kan? Tapi semuanya serahkan pada Tuhan. Juga ini masih latihan berjalan. Bawa semua pengharapan kita untuk tahun 2025 yang masih di awal tahun ini semua dalam lindungan Tuhan. Nah, mari kita belajar di Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ayat di Roma 12 ayat 2 ini secara sederhana itu memperbarui pikiran Anda dan saya. Kalau memperbarui pikiran Anda dan saya, itu artinya menafsirkan kehidupan melalui sudut pandang firman Tuhan. Melalui sudut pandang dari ilham Roh Kudus, saudara. Bukan melalui sudut pandang pengalaman Anda. Pengalaman luka hati Anda. Pengalaman trauma di masa lalu, bukan. Bukan sesuai dengan pilihan Anda atau pendapat orang lain, saudara. Itu dengar, diceritain gitu ya. Pak, ada jemaat kita tuh ngomong, kenapa tempat kita ini kok tahun ini kok bilangnya tahun berkat. Padahal di gereja lain, di gereja saya yang lama itu selalu mengajarkan tentang akhir zaman. Saya no comment, saya cuma diem. Dan sekarang akhirnya diajak sama anaknya untuk ke gereja yang lama untuk belajar akhir zaman. Saya no comment, saudara. Kenapa? Karena masing-masing Anda dan saya itu punya pemahaman yang berbeda. Itulah kenapa sudut pandangnya itu masing-masing punya sudut pandang. Kita nggak bisa klarifikasi. Kalau Anda tertanam di sebuah gereja, pastikan jangan pindah-pindah. Akhirnya ya Anda akan bingung, betul ya? Bagi saya, akhir zaman pernah saya bawakan tahun 2022, 3 sesi, saudara. Kalau nggak percaya buka YouTube GBI Lamtera. Tapi mungkin gereja lain baru bicara akhir zaman, baru sekarang. Nah sekarang ini saya pengennya ya ngomong yang berbeda. Nggak ngomongin ini, nggak ngomongin itu. Tapi kan nggak bisa, saudara. Saya kan nggak mungkin bisa sharingkan kepada Anda kalau kita tidak dituntun oleh Roh Kudus yang juga katakan amin. Itu kenapa perbarui pikiran Anda dan saya. Jangan melalui sudut pandang pilihan Anda, sudut pandang pendapat orang lain, nggak bisa, saudara. Nah, Alkitab mengatakan di Roma 12 ayat 2, Alkitab mengatakan setiap perilaku, setiap tindakan, setiap keputusan itu dimulai dari pikiran. Itulah kenapa iblis itu tahu pikiran itu adalah harta yang terbesar yang Anda punyai, saudara. Yang saya punyai. Karena pikiran itu menentukan kehidupan kita, saudara. Kalau Anda dan saya punya pikiran yang buruk, maka setiap kali Anda mikir, ketemu orang, kemanapun Anda berada, berkomunitas sel, ke gereja sekalipun rutin, terus Anda berdoa saat teduh jam-jaman. Tapi kalau pikiran Anda selalu buruk, makanya Anda akan punya kehidupan yang buruk, saudara. Kalau Anda punya pikiran yang baik, saudara, punya pikiran yang sehat,
Anda akan punya kehidupan yang baik dan sehat. Itulah kenapa iblis itu selalu senantiasa berusaha menyerang, bukan perilaku, bukan perasaan. Tapi iblis selalu menyerang pikiran Anda dan saya. Karena iblis tahu, harta Anda dan saya yang terbesar adalah pikiran. Dan pikiran menentukan kehidupan kita, saudara. Nah, itulah kenapa pentingnya Anda dan saya berjuang keras, memelihara pikiran yang sehat. Anda dan saya harus memelihara pikiran yang sehat, sebab pikiran Anda akan mengendalikan hidup kita. Saudara, kalau Anda ketemu dengan orang gitu ya, paling gampang, walaupun orangnya polos, masih muda, masih sangat lugu, kita tuh bisa kerasa loh saudara. Orang ini ya sebenarnya belum banyak makan asam garam, tapi pikirannya waras, pikirannya sehat. Maka sebentar lagi kehidupannya pasti berhasil, sebentar lagi pasti sukses karena sehat pikirannya. Waras saudaranya. Alkitab mengajarkan mengenai 3 keputusan yang harus kita lakukan setiap hari saudara. Enggak cuma seminggu sekali, setiap hari. Supaya Anda dan saya punya pikiran yang sehat. Yang pertama, baca yang keras. 2, 3, Anda harus memberi makan pikiran Anda. Feed your mind. Memberi makan apa Pak? Memberi makan dengan firman Tuhan, saudara. Kalau Anda pengen tahu versi detailnya, Anda dengarkan di YouTube GBI Lantera yang kemarin pagi jam 5 dalam program Selamat Pagi Sahabat. Saya hari ini hanya melanjutkan dan hanya membahas sedikit dari apa yang saya bahas kemarin, saudara. Anda harus memberi makan pikiran Anda dengan firman Tuhan. Feed your mind. Kalau Anda ingin belajar bagaimana memelihara pikiran yang sehat, kalau Anda pengen dinantikan banyak orang, ketemu orang itu bisa teduh, bisa damai, enggak dijauhi, Anda enggak dijauhi. Anda harus ngasih makan pikiran kita dengan prinsip-prinsip nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, saudara. Jangan dari TikTok Anda lapalkan, YouTube Anda hafalkan. Terus Anda bergaul, kulaan dari bahan TikTok sama YouTube. Yang lain ngomong gini, alah gue paling nyontoh yang YouTube, ya kan? Gue paling nyontoh nang TikTok. Apa sih baru dari engkau? Enggak ada. Kalau Anda mau tahu bagaimana berhasil di dunia ini, saudara, apalagi di zaman tahun 2025 kayak begini, Anda harus sadar, Anda harus tampil seperti Allah ingin Anda sampaikan apapun kepada komunitas Anda, saudara. Itu yang dipelihara. Itulah kenapa Mazmur 119 ayat 147, saudara. Mazmur 119 ayat 147 ngomong apa? Baca yang keras. Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta, apa saudara? Aku bangun dan berteriak minta tolong. Oke, sekarang saya tanya. Siapa di tempat ini yang pagi-pagi buta, bersaat teduh, berdoa, menyambut Roh Kudus, minta tolong sama Tuhan, angkat tangan. Jujur aja enggak apa-apa. Yang begitu bangun, bingung dengan Instagram, BA, dan segala macam, angkat tangan. Oh, hebat kan? Enggak ada yang ngaku kan? Hebat kan? Coba ulangi lagi. Siapa yang bangun pagi-pagi buta, bangun langsung doa, minta Roh Kudus untuk membimbing, angkat tangan yang tinggi. Ya, lihat kiri kanannya, lihat kiri kanannya. Lihat kiri kanannya, oke. Yang enggak angkat tangan tuh Anda kemana tuh? Tuh, saya bangunnya bukan pagi-pagi buta Pak. Bukan, Bapak salah pagi-pagi buta. Saya tidak bangun pagi-pagi buta. Siang-siang tiang beneran Pak. Itu saya baru kedap-kedip Pak. Oh ya ora apa-apa saudara, wong ada di malam begadang kan tidak ada masalah. Apalagi libur panjang. Sinca mana ya kan? Sin yen kuwaile ya kan? Awring ini kumpul, makan-makan, ya kan? Anda enak kumpul makan-makan, kita yang ketempatan, saudara, lemas, saudara. Anda liburan, kita cuci-cuci.
Kita ngejak ngomong kiri, ngejak ngomong kanan, saudara. Ya tapi yang saya tahu kalau Anda shift malam ya, bangunnya baru jam 10, apalagi yang shiftnya shift malam jaga sampai pagi, baru pulang ke rumah. Memangnya Anda security, ya apa-apa sih. Terus Anda terus baru bangunnya agak siang jam 2, ya enggak apa-apa kan 8 jam tidur ya kan. Ya baru bangun gitu, ya bertemu Tuhan, saudara. Dikatakan apa di Mazmur 19 ayat 117? Aku berharap, saudara apa? Kepada firman-Mu. Wong makan aja enggak pernah lupa kok. Siapa yang pernah makan lupa angkat tangan? Kan enggak ada kan? Apalagi saya, enggak mungkin lupa saya. Enggak mungkin. Omong kosong kalau saya lupa makan enggak mungkin omong kosong itu. Pasti saya ingat ya kan. Tapi kalau firman Tuhan, badan Anda kasih makan, firman Tuhan pikiran enggak dikasih makan, makanya kosong. Anda seharian ngambil keputusan, pasti kena masalah. Ngambil keputusan, nyari solusi, bertemu dengan orang, membuat planning, melaksanakan planning kita. Kalau enggak ada pikiran dari firman Tuhan, Anda mau menjalankan apa, saudara? Ada 7.000 janji Tuhan terkandung dalam Alkitab. Salah Anda sendiri, salah saya sendiri. Kalau 7.000 janji Tuhan, Anda enggak cari apapun dan Anda enggak minta peneguhan. Padahal hari demi hari, berkatnya selalu baru setiap pagi. Yang setuju katakan yes. Anda dapat menaruh pengharapan kepada janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Oleh karena Alkitab adalah firman Tuhan, saudara. Alkitab itu kebenaran. Pengharapan yang bersumber dari janji firman Tuhan. Pengharapan Anda dan saya tidak mengecewakan. Yang juga katakan yes. Kalau Anda terima WA dari segala macam, ekonom lah, profesor, dokter telu, dokter meneh, bergetar lalu Anda ngomong, ini krisis berkepanjangan, sedelok maneh, kiamat, mari ngene, mengene. Terus Anda ngene, waduh, ya iki ketoke firman sing wingi aku krungu nang ibadah iki ketoke ora berlaku. Sing bener iki doktore telu, profesor iki. Yang salah siapa berarti, saudara? Yang salah yang ngomong profesornya, yang salah saat Anda terima firman Tuhan hari Minggunya, atau yang salah Anda? Yang salah yang mana? Oke, yang bilang yang salah profesornya angkat tangan. Oh enggak ada. Yang salah hari Minggu ibadahnya angkat tangan. Oke, pertanyaan terakhir. Yang salah kita angkat tangan. Yang enggak angkat tangan merasa dirinya paling benar. Anda kan mestinya tanya, Daud itu loh, Raja Daud, memberi makan pikirannya dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam sepanjang hari. Daud suka merenungkan firman Tuhan karena Daud mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan, saudara. Amin. Nek wis wayahe akhir zaman, wis wayahe Anda sebentar lagi mau check out. Kan mesti ono check in, kan mesti ono check out, ya kan? Kalau Anda sudah mau check out, terus Anda dapat firman, dengarkanlah firman akhir zaman. Ya buka YouTube akhir zaman versi GBI, kan ono kabeh. Dirungokno sapa ngerti, minggu depan Anda kiamat. Kan gampang kan? Masing-masing orang kan berbeda-beda, ya kan? Kalau saya nih ya, kelihatannya masih dowo, saudara. Saya selalu berdoa, saudara, Tuhan, minta tolong Tuhan, jangan saya dulu lah. Saya pengen lihat cucu saya yang ginu-ginu, yang gemuk-gemuk. Kalau mau mengundang akhir zaman, tolong para panatua, diaken, pendeta, aku serahkan dalam tanganmu. Aku tak keri wae Tuhan. Ojo Tuhan, ojo. Ya wis nang, ya wis dawa-dawa. Nah makanya saya jarang ngomong akhir zaman. Sulit toh ya, aku ki doane ngono dan Tuhan ngasih hikmat saya berbeda. Masa aku mbok kon khotbah akhir zaman, minggu ngarep akhir zaman meneh, minggu ngarep akhir zaman modar kabeh, saudara. Yang kedua,
Anda harus melepaskan diri dari apa saudara? Pikiran-pikiran yang merusak hidup Anda. Free your mind. Ojo berpikir bebas, kabeh dipikirkan bebas. Bukan, bebaskan, lepaskan dari pikiran-pikiran yang merusak hidup Anda. Saudara. Itu enggak mudah. Melepaskan diri dari pikiran merusak itu ya terus terang enggak mudah. Ya kan? Makanya kalau Anda punya hati yang keras, punya kepala keras, watu kalah kerasnya dengan pikiran Anda. Speechless saya, luar biasa. Jangan menjadi pribadi yang keras kepala dan keras hati. Biarlah setiap hari kita belajar untuk menjadi pribadi yang mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Yang mau katakan yes. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Itulah kenapa kalau Anda punya pikiran negatif, janji nih, wingi aku pas pengurapan tutup tahun, tangannya Pak Gembala wis minyak urapannya sampai kebes-kebes aku wis dingin-dingin ke, tekan nunggu lho, minyak urapan tak jilati mbak aku. Sapa ngerti tak lek iki, mari ngene aku langsung entuk urapan. Tekan omah dikei minyak urapan mbek GP Lantera, tak campur mbek madu, tak minum. Tapi nyatane 3 hari aku tidak terjadi apa-apa. Lah aku mbok kokon piye? Loh, lah saya kan ngomong toh saudara, ini tahun a year of happiness, luck, and blessing. Berarti jangka waktunya maksimal tanggal berapa saudara? Ora krungu. Lah kan cerdas berarti Anda. Loh Anda kan cerdas loh saudara. Anda cerdas loh, ngomong kiri kanannya, kowe kok cerdas loh? Kalau Anda nggak bisa mengandalkan janji-janji Tuhan, karena di sini wis pengen nang cepet, instan, abrakadabra, apa. Ya ora iso. Kita nggak bisa mengandalkan janji-janji Tuhan tanpa, berarti kan ini, tanpa menaati perintah-perintahnya. Ulangi kata-kata saya. Ayo ulangi. Ngomong apa Pak? Mau Pak? Kita tidak bisa mengandalkan janji-janji Tuhan. Apa saudara? Tanpa menaati, apa saudara? Perintah-perintahnya. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita saudara. Susah. Untuk melepas ki susah saudara. Pak, gelisah aku Pak. Nang kene iki yo. Aduh. Gelisah aku. Kapan toh Pak? Terobosan terjadi kapan? Terobosan kok Anda tunggu tuh saudara? Terobosan iki lalui saja hari demi hari, lakukan bagian Anda. Sisanya Tuhan melakukan bagiannya. Yang setuju katakan yes. Kegelisahan itu sudah separuh dari penyakit dalam diri Anda sendiri saudara. Siapa yang pengen penyakitan angkat tangan? Asam urat kambuh gitu. Kenceng kabeh, boyo kenceng kabeh. Ada? Enggak ada kan? Kalau Anda gelisah, itu sudah separuh dari penyakit itu sendiri. Tapi kalau ketenangan, saudara, Anda berusaha tenang. Oh iya bener ya. Oh iya bener juga ya. Pikiran negatif butuh tak buang iki. Anda mulai tenang pagi ini. Loh bener ya. Aku ki sing tak omongke negatif wae. Cuman pegelinu wae dipikiri terus jangan-jangan kanker bolok iki. Boyokku ki kita ora enak. Kudu dioperasi ki. Mbok tarik truk siji grek ngono lho. Rasane ki piye ngono. Ora enak. Tenang lho, Saudara. Wong mama saya 70 tahun jatuh dari tangga aja dino iki waras kok. Siapa yang pernah 70 tahun? Belum pernah kan? Anda 70 tahun belum pernah jatuh juga kan? Jangan sampai ngomong kiri kanannya, mama dijogo, papa dijogo.
nek papa mama umur 70 tahun, jangan pernah papa mama boleh jatuh. Dijogo, bener saudara? Amin. Anda harus fitness, latihan angkat berat. Loh kenapa Pak? Nek papa mamamu turun tangga, diangkat. Kan harus latihan saudara. Ketenangan itu sudah separuh dari obatnya. Yang juga tangan yes. Siapa di tempat ini yang badannya agak enak? Agak sumeng-sumeng gimana gitu. Ada, tak kasih tahu. Tenang hai jiwaku. Ngomong, tenang. Tenang hai jiwaku. Langsung mulai waras. Timbang Anda gelisah, iki aku rada ndoyong napa ya? Ya ketok mati aku. Waduh. Jangan-jangan paramek kaya waras. Jangan-jangan waras lho. Guru-guru Anda batin tuh ketok mati mari ngene iki. Waduh. Nak, awakku kok keringet dingin nak. Bukan keringet dingin mam, AC-nya dingin mam. Oh. Tenang mam, tenang. Ya, waras tenang itu separuh dari obatnya. Yang juga tangan yes. Kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Amin. Oh, mama saya sabar loh saudara. Apa? Sabar. Terakhir kebaktian pas Natalan. Berdiri di sini lama-lama. Khotbahnya kesuwen kok. Anda tuh yang mbok tahu diri khotbah tuh jangan lama-lama. Bapak ini ngomong karo Bapak Dewi tuh. Iya memang. Ngadeg. Sikile keblegong. Jeruk. Wah itu awal saudara. Awal keseleo. Sampai sekarang belum bisa ikut. Tapi hari ini sembuh dalam nama Yesus. Sabar. Ngomong kiri kanannya, sing sabar. Oh, cuman panu ngamuk-ngamuk, cuman loro panu lu ngamuk-ngamuk. Kulit lu merah kabeh. Alah kayak lokon lak wis bares. Ada 3 musuh yang menyerang Anda, yang menaruh pemikiran yang merusak hidup Anda. Yang pertama, siapa yang ikut komsel bersama hari Selasa malam angkat tangan. Nah, oke, ikutan, ngakunya ikut lo ya. Ya saya memang melihat ada sih, ada oke. Masih ingat nggak? 3 musuh yang menyerang Anda, menaruh pemikiran yang merusak dalam hidup Anda. Waduh Pak, itu hari Selasa Pak. Firman Tuhan tuh hari demi hari Pak. Wah, Anda cerdas ternyata. Oke, saya ingatkan lagi. Yang pertama adalah kedagingan. Sifat dosa manusia lama yang ada dalam diri Anda sendiri. Kedagingan. Saudara. Sifat dosa manusia lama itu bisa berupa rasa bersalah. Masih ingat yang ikut kombes? Rasa bersalah. Terus apa lagi? Ketakutan, keputusasaan, apalagi pikiran negatif yang tidak terkendali, kebencian, dorongan untuk melakukan perbuatan dosa dan kejahatan. Yang ke-7, rasa tidak aman. Bagi Anda, kok akemen Pak makane melu kombes. Ngomong kiri kanannya, bulan depan, ngomong kiri kanannya, bulan depan ikut kombes. Keren loh Pak Gembala yang Australia pas kowe kombes. Ya kan? Nanti pas kombes tak tunjuki. Australia. Saudara, musuh pertama itu sifat dosa manusia kita. Sifat kedagingan kita, saudara. Yang kedua. Iblis dan roh-roh jahat yang berada di sekitar kita. Saudara. Iblis itu mencobai Anda dan saya supaya Anda dijauhkan. Orang mungkin iblis ngomong, sembahlah saya. Orang wani. Jangan berdoa. Orang wani. Gampang iblis itu. Mencobanya supaya dijauhkan dari hadirat Tuhan. Dengan cara apa saudara? Ngasih ide, menanam pikiran, menanam keyakinan
bahwa keyakinannya tuh ditekankan bahwa Tuhan itu memang ada. Tenan iki. Saya tanya, siapa yang bilang Tuhan gak ada? Gak ada kan? Semua ngomong Tuhan ada kan? Tapi pikirannya begini, tetapi Dia bukan Tuhan bagi Anda. Hati-hati. Dia juga enggak seharusnya jadi Tuhan buat Anda. Kenapa Anda diperlakukan enggak adil loh? Lihat sama yang lain-lain. Hidup lebih enak kan? Lihat itu. Sakit, waras kan? Lah kowe ora waras-waras kok. Memang Tuhan tuh ada, Nang, ada. Tapi bukan buat kamu. Wah, bahaya. Yang benar ya, Nang ya, yang benar ya. Anda menjadi Tuhan bagi diri Anda sendiri. Maka perbuatlah yang menurutmu benar. It's your life, son. It's your life. Metal, ngono. Menurut pandanganmu dewi. Kowe cukup nang gereja ora apa-apa. Tapi itu kan sebagai ya biasalah. Kan gak mungkin orang Kristen gak ke gereja. Tapi Senin sampai Sabtu kowe rak bakal sugih-sugih, rak bakal. Anda harus menjadi Tuhan bagi diri Anda sendiri. Oh buyar saudara. Buka Hakim-Hakim 17 ayat 6 ngomong apa? Baca yang keras. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bukan sejak sekarang Pak iblis bekerja. Sejak zaman dulu sudah bekerja Pak. Rajin Pak. Rajin banget. Anda enggak baca Alkitab. Anda enggak beribadah. Anda enggak komsel. Anda enggak komsel bersama. Anda tidak berdoa rutin. Tidak saling mendoakan satu dengan yang lain. Tak beritahu. Iblis melakukannya lebih rajin dibanding kita. Bahkan iblis mencobai jauhkan Anda dari hadirat Tuhan. Yang ketiga, baca yang keras. Dia ngomong apa? Anda dapat menciptakan Tuhan buatan sendiri. Yang sesuai dengan selera dan pemikiran Anda sendiri. Kalau enggak percaya, buka Keluaran 32 ayat yang pertama. Keluaran 32 ayat pertama ngomong apa? Baca yang keras, ketika bahasa Jawa nih ngenteni Musa kesuwen, ndonga terus. Kesuwen. Sudahlah, gawe ala dhewe wae. Sesuai selera dan pemikiran kita. Tak beritahu, sejak zaman Musa sudah ada, Saudara. Saudara, kalau Anda dan saya punya Kristus dalam hati kita, Anda punya kuasa Roh Kudus, yang paham katakan yes. Anda punya kuasa Roh Kudus yang lebih besar dari iblis, lebih besar dari roh jahat. Iblis tidak bisa mengendalikan dan memaksa kita melakukan apapun. Tetapi iblis hanya bisa mengendalikan melalui saran dan nasihatnya. Iblis itu ora iso maksa, cuman memberikan saran, Saudara. Memberikan nasihat. Terus Anda telan mentah-mentah, yo selesai. Buyar kabeh, Saudara. Kalau Anda tidak memelihara pikiran yang sehat dengan firman Tuhan, maka iblis akan mudah menanamkan pemikiran sesat, menanamkan pikiran jahat, pikiran negatif. Saudara, iblis itu mencobai kita dengan penuh kesabaran. Ia memberikan pemikiran negatif, menimbulkan kesan-kesan negatif, menanamkan sinis
dalam pikiran kita, saudara. Hati-hati. Kalau Anda sudah mulai berkata, wah urip iki yo ngene-ngene wae to. Kurang ndonga apa bojoku iki, kerja sangat luar biasa kerasnya. Tapi aku pengen hidup dengan layak aja sulit. Gak bisa, bedanya apa ambek sing lain-lain. Pikiran negatif mulai masuk. Lah kae Bu, kae coba delokon bendino doa pagi. Nyatane mulai keduniawian keluar, dijebak iblis. Nyatane kan ditanamkan. Bendino yo ngono ora berubah-berubah. Endi? Patokannya tolak ukurnya apa kalau orang dunia? Yo ngono-ngono wae kok. Lah kowe gelem tambah suwe tambah tua kaya ibu iku. Bendino yo ngono wae, pikiran negatif, kesan negatif ditimbulkan kesan. Lama-lama Anda sinis sama orang Kristen. Wis ndungono terus ra apa ndungono, tak delokane saka kadohan. Uripamu kan ngono-ngono wae. Hati-hati, Saudara. Iblis memberikan saran dan nasihat bahwa ini cuman contoh nih sampai tak catat ini, cuman contoh nih Saudara. Wajar nek kowe ngamuk. Wajar kalau kamu benci. Orangnya jahat sama kamu. Wajar, ngamuk ora apa-apa, wajar. Benci ki wajar. Lah wong kowe jahate kaya ngono. Tak beritahu, itu saran dari iblis Saudara. Wajar nek kamu balas dia, wajar nek perlu santet to. Wetenge leboni duren sisan. Ora apa-apa. Bales dengan caramu dhewe, ngenteni Tuhan kesuwen surat kiamat. Tak beritahu, kayak gitu. Itu saran dan nasihat dari siapa, Saudara? Siapa? Iblis. Ada suara dalam hati, coba lihat dirimu. Kamu sudah enggak dihargai kan? Mana anakmu yang kamu cintai? Kalau dulu kamu punya uang, mama, papa yang ku sayang, yang selalu ngasih kado aku. Sekarang anakmu gajine wae, 1 bulan 50 miliar. Kowe piro? Pernah anakmu telepon kowe? Ora pernah kan? Lah wong dhewe apa saja bisa dibeli. Kamu jadi orang tua mana? Enggak digubris kan? Kamu sudah tidak penting lagi bagi mata anak-anak. Kamu sudah enggak penting lagi di depan mantumu. Biyen apa nyedai anakmu? Anaknya mami itu cantik loh. Alah. Om, anaknya tuh, waduh. Saya lihat langsung lutut saya lemas, Om. Loh kenapa nak? Cuantiknya Om, ya ampun, kayak bidadari dari langit. Sekarang mana mantumu? Sudah gitu anakmu tambah lama tambah melembung lagi. Dulu kan anakmu masih begini. Sekarang anakmu begini loh. Kowe tambah suwe, tambah tua kan. Mantumu ora gubris kowe maneh. Tak beritahu Saudara. Kalau itu yang Anda besar-besarkan di sini. Perhatikan baik-baik pagi ini. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada Anda. Anda melukai hatinya Tuhan. Anda izinkan pikiran liar Anda berkeliaran di sini. 2 Korintus 2 ayat 11 ngomong apa? Baca yang keras. Aku harus mengampuni supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Lihat penjelasannya, pemikiran dan kehendak Tuhan itu Anda harus sembuh. Ngomong kiri kanannya, saya harus sembuh. Sembuh dari luka-luka.
dengan mengampuni, saudara. Itu Tuhan. Saudara, ini sudah bulan Januari. Sudah bukan saatnya Anda ngerumbel di sini, dinasehati sama iblis. Membanding-bandingkan diri Anda dengan masa lalu Anda dulu yang mungkin lebih baik. Wis ora zamane, saudara. Kalau Anda datang sama istri Anda, sama anak Anda, gandengan. Ngomong, ayo gandengan, aja ndelok aku terus. Gandengan, saudara. Maafin aku ya, sayang ya. Kalau aku negatif thinking terus akhir-akhir ini. Maafin aku ya sayang, lambiku kadang-kadang asal jeplak. Memang aku rodok cerewet sayang. Tapi pagi ini aku sadar, ternyata iblis berkecamuk di sini. Sudah sadar saudara? Sudah? Pegang badoe. Ngomong enyah dalam nama Yesus. Iblis, bukan dia yang enyah, iblisnya. Pegang-pegang. Dahinya dipegang. Enyah dalam nama Yesus. Iblis, nasihat iblis, enyah dalam nama Yesus. Amin? Amin? Ngomong, aku mengampunimu. Amin saudara? Ingat, pemikiran dan kehendak iblis itu Anda menyimpan luka. Itu pemikiran iblis. Disimpan luka itu, ya, disimpan. Diingat baik-baik, disimpan luka itu. Jangan pernah ngampuni. Ingat, mata dibalas mata. Edian. Gigi dibalas gigi. Wah, luar biasa. Yang peroleh keuntungan siapa? Iblis, bukan Anda, saudara. Setiap kali Anda mengampuni orang yang bersalah, saat itu Anda sedang menolak saran, menolak nasihat pemikiran iblis. Dan Anda membebaskan diri kita sendiri yang merusak hidup kita. Yang mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Yang ketiga, nilai-nilai dunia yang secara konsisten menentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 16. Itu baru iblis, belum nilai dunia di sekeliling kita. Baca yang keras, 2-3, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, nilai-nilai dunia enggak akan pernah menasihati kita untuk disiplin. Apalagi disiplin rohani, enggak pernah. Selalu jawabannya, lah buat apa bangun pagi-pagi, saat teduh bawa gitar, pakai Spotify lagu-lagu rohani saat teduh. Buat apa baca Alkitab sampai setengah jam, 1 jam. Berdoa buat apa? Saudara, nilai-nilai dunia gak pernah menasihati Anda untuk melakukan disiplin rohani. Seperti berdoa, memberi, berpuasa. Nilai-nilai dunia selalu mendorong kita untuk menuruti keinginan daging, menuruti keinginan mata, menuruti keangkuhan hidup, yaitu semua tentang kesenangan, keserakahan, dan keangkuhan. 2 Korintus 10 ayat 3-5 ngomong apa? Baca yang keras. Memang, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, saudara. Yang kelima, baca yang keras, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di dalam pikiran kita ada benteng-benteng. Ngomong yang keras, dalam pikiran saya ada benteng-benteng. Apa itu benteng-benteng? Benteng-benteng adalah kebohongan-kebohongan yang Anda percayai.
sebagai dasar Anda berbicara, sebagai dasar Anda mengambil keputusan dan melakukan tindakan apapun, saudara. Setiap kali Anda percaya kebohongan tentang Tuhan, tentang diri Anda sendiri, tentang masa lalu Anda, tentang masa kini kita, tentang masa depan kita, tentang keuangan kita, tentang seks sekalipun, tentang kesehatan kita, semua kebohongan itu menjadi benteng-benteng. Dan benteng-benteng ini dalam hidup kita menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Kenapa Anda harus membangun benteng yang dari iblis, saudara? Ngapain, saudara? Lah kenapa kalau hari ini Tuhan menjebol semua benteng-benteng yang nggak perlu. Semua kebohongan, semua hal yang Anda justru malah bukan dijebol bentengnya supaya anugerah Tuhan itu masuk. Malah Anda percaya tentang kebohongan yang dunia itu tanamkan dalam pikiran kita. Dengan sekeliling kita, dengan kumpulan kita. Anda dijauhkan dari hadirat Tuhan, saudara. Kalau Anda percaya pemikiran dunia, yang penting hidup kita senang-senang, foya-foya. Fokus untuk pemuasan kepentingan sendiri. Ingat, hidup cuma sekali, iki error. Loh kok error, Pak? Hidup itu tiap hari. Ngomong kiri kanannya, hidup itu tiap hari, bukan cuma sekali. Amin. Mati cuma sekali. Mana bisa mati tiap hari? Mati, sesuk tangi meneh, urip meneh, tangi mati meneh. Enggak bisa, Pak. Jangan salah. Hidup itu tiap hari. Mati cuman sekali. Salah dalam hidup, selesai. Kematian Anda selesai, saudara. Kalau Anda percaya pemikiran dunia, saudara, untuk kepentingan sendiri, tiap hari dalam pikiran kita tuh mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, Uang bisa membuat kita semakin kuat dan hebat. Semuanya itu tak garis bawahi, saudara. Uang itu memang butuh, tapi bukan segala-galanya. Karena kalau sampai Anda punya pikiran kayak gitu, itu Anda membangun kebohongan dan benteng-benteng, saudara. Kenapa? Saya beritahu, mama saya sembuh bukan karena operasi di luar negeri. Enggak. Saya sembuh dari lever bertahun-tahun. Bukan karena saya berobat ke luar negeri. Bukan. Karena Yesus menyembuhkan kita. Yang juga katakan amin. Hari ini kalau Anda punya tensi tinggi, tumangi kepalamu, tensiku normal hari ini. Amin. Gulaku normal. Amin. Sakit sendi, semua sumbatan normal dalam nama Yesus. Amin. Sikap mental pribadi yang sombong bisa menjadi benteng-benteng. Dan benteng-benteng yang Anda bangun karena terlalu sombong dan terlalu angkuh, menjauhkan Anda dari hadirat Tuhan. Sikap mental pribadi itu bisa jadi benteng-benteng. Contohnya Pak, sikap mudah stres. Sidik-sidik stres. Sidik-sidik stres. Mudah depresi. Mudah khawatir. Suka mengeluh. Bersikap sinis dan negatif. Angkuh. Ego. Itu mental pribadi yang jadi benteng-benteng. Ngomong kiri kanannya. Santai saja bro. Santai saja sis. Gak usah pakai benteng-bentengan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Juga katakan yes. Lah mengko piye kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Yang juga katakan amin. Saudara, kebenaran firman Tuhan itu menasehati, menaklukkan benteng-benteng itu. Dikatakan apa? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bagaimana Anda menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus? Anda dan saya harus mencondongkan hati kita melakukan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 112 ngomong apa?
sampai saat terakhir. Garis bawahi. Hati Anda tuh gampang condong, saudara. Condong kemana-mana. Tapi Mazmur ngomong apa? Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu ya Tuhan. Untuk selama-lamanya. Sampai saat terakhir. Yang ketiga yang terakhir. Anda harus menaruh perhatian pada hal-hal yang benar. Fokus my mind on the right things. Pada pikiran yang benar. Pikiran yang benar itu apa? Pikiran yang benar itu yang pertama, pikirkanlah tentang Tuhan Yesus, saudara. Ingat 2 Timotius 2 ayat 8 ngomong apa? Ingatlah ini Yesus Kristus. Dalam bahasa yang lain, keep your mind on Jesus Christ. Dalam Contemporary English Version. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Bahkan Ibrani 12 ayat 3 ngomong apa? Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, kalau Anda merasa diri Anda jatuh, ingat baik-baik. Kalau Anda harus jatuh, percayalah di tangan Tuhan Anda tidak akan pernah diizinkan tergeletak. Yang juga katakan yes. Kalau Anda merasa, aku ini kok merasa jatuh ya. Ingat, mulai hari ini benteng itu dibuka. Kalaupun aku merasa jatuh itu cuma perasaan, saudara. Benar? Karena tangan Tuhan menopang Anda dan saya. Pastikan Anda mencondongkan hati kepada Tuhan. Anda masuk dalam rencananya. Kalau Anda masuk dalam rencananya, Tuhan memberi kekuatan untuk bangkit. Saya senang sekali waktu Denzel Washington ngomong gini. Waktu saya lihat sinema di film gitu ya, pas capek sekali saya kemarin bawain training sudah. Terus saya lihat film Denzel Washington ngomong gini, when you fall throughout life, remember this, fall forward. Bahasa Indonesianya apa sayang? Kalau Anda jatuh dalam kehidupan, ingatlah baik-baik, fall forward, jatuh ke depan. Mungkin maksudnya dia gulung terus tangi maneh. Jatuh, lundungo terus bangun lagi. Saudara. Artinya apa? Enggak ada kegagalan yang permanen. Enggak ada. Pada akhirnya, perhatikan baik-baik. Pada akhirnya hidup orang benar. Perhatikan ini. Pada akhirnya hidup orang benar diberkati. Yang juga katakan yes. Timotius maju ke depan. Saya punya satu cuplikan. Saudara Kenneth, anaknya Pak Willy, betul ya? Anak dari Bapak Willy. Nah, satu cuplikan buat kita semuanya. Silakan. Saat ini saya ada seorang mahasiswa di kampus Universitas Telkom ini di Bandung. Saya memberikan kesaksian pada umurnya 20 tahun ini. Saya diberikan mujizat dari Tuhan. Saat ini saya bekerja sebagai di bidang AI khususnya bekerja remote untuk perusahaannya di Amerika. Jadi ceritanya 5 bulan yang lalu saya melamar di perusahaan ini dan saya mengerjakan asesmennya. Lalu setelah saya melamar, saya belum mendapatkan kabar selama beberapa bulan. Namun puji Tuhan, beberapa bulan, 1 bulan sebelumnya
Terus saya mendapatkan kabar klien saya, di kabar itu saya dinyatakan diterima dan diterima untuk bekerja di perusahaan ini. Jadi di perusahaan ini saya bekerja sebagai AI trainer. Khususnya saya menilai respons dari AI atau artificial intelligence, dan saya memberikan rating dan membandingkan mana respons yang lebih baik antara respons 1 atau respons 2. Dan puji Tuhan, Tuhan sangat baik di umur saya yang ke-20 ini, dengan rate gaji dari luar negeri itu menurut saya sangat tinggi sekali, dan saya tidak berekspektasi untuk mendapatkan gaji sebesar itu. Setelah itu beberapa hari sebelumnya juga saya ketika menerima email untuk mendapatkan proyek baru, dan itu juga saya mendapatkan tambahan rate dari sebelumnya, dan itu saya bisa dibandingkan dengan di dalam negeri itu sangat tinggi sekali. Tuhan Yesus sangat baik dengan segala kebaikan yang saya sangat terima. Mengucap syukur di umur yang ke-20 ini, Tuhan Yesus sangat baik, dan Tuhan Yesus adalah Allah yang menyediakan selalu, dan apa yang tidak dipikirkan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Menyembahmu, Yesus. Kalau Anda kayak contoh Bro Kenneth ini ngelamar kerjaan belum dipanggil-panggil, pasti yang namanya orang butuh kerjaan pasti kan kesel, jengkel gitu ya. Saya mendengarkannya juga kurang jelas karena ini juga rekaman dari luar kota, pasti kan terimanya. Jadi otomatis intinya ya terus sadar sama Tuhan, dan pada saat beberapa bulan kemudian akhirnya Bro Kenneth diterima kerja dengan gaji yang lumayan tinggi, saudara. Ingat baik-baik. Marah, kesel, khawatir, frustasi, apapun yang Anda alami hari ini, ingat ini Januari 2025, saudara. Saya harus ingatkan Anda lagi, kita masuk ke year of happiness, luck and blessing. Semua marah, kesal, khawatir, frustasi, apapun yang kita alami, perhatikan. Tuhan selalu punya jawabannya, yang juga katakan yes. Saudara, kita ada weekend school, kalau Anda punya tetangga, teman-teman, saudara, Anda bisa japri, kita adakan weekend school gratis oleh KBTK Cahaya Negeri dengan tema I am a great kids. Ingat, dari anak-anak dikasih penanaman mental tentang mental juara yang dari Tuhan. Jadi anak-anak yang great, yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Diadakan tanggal 1 Februari, tanggal 8 Februari, 15 Februari dan tanggal 22 Februari. Semuanya diadakan jam 8 sampai setengah 10 pagi dan itu gratis. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan kita. Kalau Anda datang berkata,
Bapak ngomong di waktu yang tepat. Saat ini kami sekeluarga ini butuh jawaban Tuhan. Kami menanti-nantikan, Pak, jawaban untuk segala macam doa dan permasalahan kami. Tapi setiap kali kami berpikir yang negatif, dan memang benar mujizat tidak terjadi. Dan saat pagi ini saya dibukakan mata rohani saya, Pak. Saya sadar bahwa yang membuat benteng-benteng itu adalah saya sendiri. Sehingga setiap kali kasih karunia Tuhan mau hadir, saya tidak tahu. Kalau hari ini Anda berkata, terima kasih Tuhan, kau celikan mata rohani kami, kau ajari kami untuk sadar bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Tuhan terjadi. Dan Anda punya sebuah komitmen baru pagi hari ini. Anda mulai mau mencondongkan hati Anda untuk selalu ingat akan kebenaran firman Tuhan. Taruh tangan kanan di dada. Bagi Anda yang menaruh tangan kanan di dada, izinkan saya berdoa buat Anda. Anda bisa mengangkat tangan Anda di tinggi-tinggi. Bapa, kami berdoa Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih untuk teguran-Mu. Terima kasih untuk didikan-Mu Bapa. Ajari kami yang selalu keras hati dan keras kepala. Ajari kami yang selalu bersungut-sungut untuk mau terus tunduk akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semua benteng-benteng yang kami bangun sendiri karena kebodohan kami jebol di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah benteng-benteng yang pernah kami bangun selama ini runtuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa, mulai pagi hari ini Tuhan. Sampai kapanpun ya Tuhan, apapun yang pernah aku ucapkan Tuhan, yang negatif dalam kehidupanku, tentang kehidupan anak-anakku, kehidupan suamiku, istriku, kehidupan masa depanku, kehidupan tentang apa yang aku alami, tentang penyakitku Tuhan. Yang pernah yang aku ucapkan negatif Tuhan, kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami sungguh-sungguh berharap hanya kasih karunia-Mu saja yang boleh terjadi. Dan sebelum kita aminkan, mari kita angkat semua tangan kita. Mari kita doa Bapa kami yang kuat. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan alhamdulillah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan lihat pengumuman. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan oh kekuatanku. Dengan iman saudara, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber dengan iman kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. God is the strength, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Sing forever, hallelujah, forever.
Puji nama Tuhan, seberapa banyak saudara yang sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini? Iya, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita mau belajar untuk memiliki hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan, saudara ya. Supaya setiap jalan-jalan kita digenapi oleh Tuhan. Baik, pagi hari ini kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GPI Lamtera, adakah? Mungkin bisa melambaikan tangan atau berdiri sejenak, kita akan berkenalan lebih jauh. Tidak ada, puji Tuhan kita semua jemaat GPI Lamtera yang setia. Saudara, saya diingatkan istri saya, Pak Willy itu pernah kesaksian. Siapa yang masih ingat Pak Willy kesaksian? Sampai bayar kontrakan bingung, bayar angsuran rumah bingung, bayar cicilan banyak tuh bingung. Masih ingat? Deng, masih ingat? Dan Bro Kenneth itu anaknya dari Pak Willy, saudara. Tadi Bu Minani cerita, kalau kamu dengarkan, dia ngelamar di Freeport. Cuman kuliah di Bandung, ngelamar di Freeport. Bagian AI itu gajinya puluhan juta, saudara. Tak beritahu. Kalau hari ini Anda sebagai orang tua, Anda berdoa, Tuhan, banyak masalah Tuhan. Tapi ingat baik-baik, kalau Anda bangun hubunganmu dengan Tuhan, anak cucu Anda tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Amin. Istri saya ngomong, coba kamu bayangkan, bagian AI di Freeport, gajinya itu puluhan juta, saudara. Demi kasih Tuhan mulai hari ini, jangan pernah lagi Anda bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Jangan lagi Anda sepelekan belas kasihan Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan dulu dengan persembahan. Anda bisa juga melalui transfer ataupun dengan scan QR code. Bapak, ini tangan-tangan kami yang terangkat. Kami serahkan segalanya Tuhan dalam tangan-Mu. Kami memberikan sesuai dengan apa yang Kau inginkan, Bapak. Kami taat mengembalikan semua persembahan kami dengan harta kami, persepuluhan kami, nasar kami, buah sulung kami, ucapan syukur, diakonia, apapun Tuhan, pembangunan, G50 Kau sendiri yang atur Tuhan. Biarlah persembahan ini Kau sucikan dan kuduskan Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Sebelum pulang, angkat kedua tangan-Mu dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Dan diberkatilah setiap langkahmu. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin. Dekat tepuk tangan berikan buat kita. Nanti malam akan dilayani oleh Ibu Tari. Anda bisa datang dan Anda belajar, Anda dapatkan banyak hal dari Ibu Tari. Salam sayang saya selalu buat keluarga ada di rumah. Biarlah Anda selalu mengucap syukur tiap hari, merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Maka sampai kapanpun Anda disebut dengan orang-orang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.